Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu yang melamar P3K tahun ini, khususnya tenaga teknis, penata layanan, teknis operasional, sehat-sehat selalu dimanapun berada. Di sini soal-soal yang saya buatkan ini sudah bersama dengan pembahasannya, bagian yang ketiga. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Saat memimpin proyek layanan operasional, Anda mendapati bahwa ada perbedaan pendapat antara beberapa bagian dalam tim terkait dengan pendekatan yang akan diambil. Bagaimana Anda menyelesaikan konflik ini untuk memastikan proyek berjalan lancar? A. Mengabaikan perbedaan pendapat dan memilih satu pendekatan tanpa diskusi lebih lanjut. B. Menyelesaikan konflik secara terbuka melalui diskusi dan mencari solusi yang disepakati oleh semua pihak. C. Memilih salah satu pendekatan tanpa memperhatikan pendapat tim lainnya. D. Menghindari keputusan dan membiarkan tim mengambil keputusan secara mandiri. Jawabannya adalah yang B. Menyelesaikan konflik secara terbuka melalui diskusi dan mencari solusi yang disepakati oleh semua pihak. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Konflik bisa diselesaikan dengan damai melalui berbagai cara, di antaranya mediasi. Proses penyelesaian konflik dengan bantuan mediator, yaitu pihak ketiga yang netral. Mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Yang berikutnya, negosiasi. Proses penawaran hingga tercapai kata sepakat. Pihak-pihak yang berselisih melakukan pembicaraan untuk mencapai kesepakatan bersama. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Prioritaskan kepentingan masyarakat atau kepentingan yang lebih luas. Dia. Yang berikutnya, menghilangkan sikap supremasi. Sikap menganggap dirinya atau golongan atau nilai yang dianutnya adalah benar dan orang lain salah. Itu harus kita hilangkan Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang penata layanan operasional diminta untuk memastikan ketersediaan sistem IT selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Untuk mencapai hal ini, apa strategi yang paling tepat digunakan? A. Menambah staf untuk monitoring manual. B. Menggunakan sistem monitoring otomatis dengan notifikasi real time. C. Menambah server cadangan. D. Menjadwalkan pemeliharaan rutin di malam hari. Jawabannya adalah yang B. Menggunakan sistem monitoring otomatis dengan notifikasi real time. Yang B jawabannya Bapak Ibu ya. Kita langsung ke pembahasannya. Ketersediaan sistem IT merupakan tujuan utama dari keamanan sistem informasi, yaitu memastikan bahwa sistem dan data yang ada selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang sah. Strategi ketersediaan sistem IT dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi kemungkinan adanya ancaman terhadap sistem. Yang kedua, mengevaluasi risiko, yaitu mengevaluasi tingkat risiko dari ancaman-ancaman tersebut. Yang berikutnya, mengelola risiko, yaitu mengelola risiko tersebut dengan cara melakukan mitigasi dan pencegahan terhadap ancaman. Yang berikutnya, menangani insiden keamanan, yaitu menangani apabila terjadi insiden pada sistem. Menggunakan enkripsi ketiga mentransfer data. Menggunakan proses autentikasi berlapis. Yang berikutnya, menggunakan software anti-malware tercepat. Memastikan perangkat lunak selalu update dengan patch terbaru. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita langsung ke soal yang berikutnya. Pada saat evaluasi kinerja
layanan operasional, Anda menemukan bahwa meskipun proses telah berjalan dengan baik, banyak pelanggan yang merasa tidak puas dengan pengalaman mereka. Apa yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan? A. Mengubah seluruh sistem layanan tanpa analisis lebih lanjut. B. Melakukan survei untuk mendapat umpan balik lebih dalam mengenai pengalaman pelanggan dan area yang perlu diperbaiki. C. Mengabaikan umpan balik pelanggan dan berfokus pada efisiensi operasional. D. Menunda implementasi perubahan untuk memastikan semuanya sempurna. Jawabannya adalah yang B. Melakukan survei untuk mendapat umpan balik lebih dalam mengenai pengalaman pelanggan dan area yang perlu diperbaiki. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, Anda dapat melakukan hal seperti berikut ini. Yang pertama, memahami pelanggan. Pelajari kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan dengan membuat persona pembeli. Menyediakan layanan yang baik. Berikan solusi. Bantu pelanggan mendapatkan kebutuhan dan tanggapi pertanyaan masalah pelanggan dengan cepat. Menciptakan percakapan yang tulus. Bangun hubungan emosional dengan pelanggan dan pastikan percakapan Anda konsisten di semua alur. Menyederhanakan perjalanan pelanggan. Pastikan pelanggan dapat dengan mudah menavigasi produk atau layanan Anda. Menganalisis data. Analisis umpan balik, metrik, dan tren pelanggan secara teratur untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita soal yang berikutnya. Penata layanan operasional seringkali harus menangani berbagai permintaan internal dari berbagai divisi dalam kantor. Salah satu cara yang efektif untuk mengelola banyak permintaan sekaligus adalah dengan A. Mengerjakan semua permintaan secara bersamaan. B. Mengutamakan permintaan dari atasan tanpa melihat urgensi. C. Menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampak operasional. D. Menunda semua permintaan hingga akhir minggu. Jawabannya adalah C. Menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampak operasional. Kita lihat pembahasannya. Pengelolaan permintaan atau demand management adalah upaya untuk membuat permintaan lebih mudah dipenuhi. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola permintaan. Yang pertama, memahami kebutuhan pelanggan. Pahami kebutuhan pelanggan dan dengarkan umpan balik mereka. Yang kedua, menyusun rencana yang matang. Tentukan tujuan yang realistis dan buat rencana yang matang. Yang ketiga, memastikan kualitas produk. Senantiasa menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak layanan pelanggan. Konfigurasikan perangkat lunak layanan pelanggan untuk mengalokasikan permintaan kepada anggota tim yang tepat. Yang berikutnya, memanfaatkan demand management system atau DMS. DMS dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu. Menambah armada kendaraan. Jika permintaan meningkat, perusahaan dapat menginvestasikan lebih banyak dalam armada kendaraan. Yang berikutnya, menambahkan jam kerja. Jika permintaan lebih kapasitas produksi, perusahaan dapat menambah jam kerja atau lembur. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Penata layanan operasional seringkali dituntut untuk menjaga kerahasiaan data yang berhubungan dengan aktivitas kantor. Dalam konteks ini, manakah dari tindakan berikut yang paling tepat untuk dilakukan? A. Membagikan data kepada semua pegawai
untuk mempermudah koordinasi. B. Menyimpan data rahasia dalam perangkat pribadi tanpa pengamanan. C. Mencatat data penting di catatan fisik tanpa pengawasan. D. Menggunakan sistem penyimpanan berbasis cloud dengan enkripsi. Jawabannya adalah yang D. Menggunakan sistem penyimpanan berbasis cloud dengan enkripsi. Kita lihat pembahasannya. Pentingnya kesadaran mengenai keamanan data dan cara untuk menjaga keamanan data. Gunakan password yang kuat dan unik. Aktifkan autentikasi dua faktor. Autentikasi dua faktor atau 2FA adalah fitur keamanan yang membutuhkan dua bentuk identifikasi. Untuk mengakses data atau sumber daya, 2FA merupakan lapisan keamanan tambahan yang dapat membantu melindungi akun dari berbagai kejahatan digital seperti peretasan. Selalu perbarui perangkat dan aplikasi. Waspada terhadap phishing dan malware. Phishing dan malware adalah dua jenis ancaman siber yang berbeda, yaitu phishing, teknik penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi atau keuangan korban. Pelaku akan mengelabui korban dengan berbagai cara, seperti mengirimkan email palsu yang terlihat resmi, membuat situs web palsu, atau menghubungi korban melalui telepon. Malware, perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengganggu sistem komputer korban. Malware bisa berupa virus, worm, kuda trojan, ransomware, dan lain-lain. Pahami hak dan kewajiban terkait data. Backup data secara rutin. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Penata layanan operasional harus memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi pemerintah. Mengapa hal ini penting? A. Agar bisa melanggar regulasi jika diperlukan. B. Agar dapat menjalankan operasional sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. C. Untuk mempersulit proses kerja pegawai lain. D. Untuk menetapkan regulasi baru tanpa melibatkan atasan. Jawabannya adalah yang B. Agar menjalankan operasional sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang B jawabannya. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Regulasi pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengontrol dan mendefinisikan cara individu atau bisnis mengikuti hukum. Regulasi pemerintah merupakan perpanjangan dari undang-undang. Regulasi memiliki beberapa fungsi, di antaranya memberikan batasan dan kontrol, menciptakan rasa aman dan damai, melindungi hak dan kewajiban, membuat anggota yang terlibat menjadi patuh dan disiplin sebagai pedoman dalam bertingkah laku, menerbitkan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa jenis regulasi diantaranya regulasi ekonomi, regulasi lingkungan, regulasi kesehatan dan keamanan, regulasi media dan telekomunikasi. Regulasi dibuat melalui proses yang panjang, di antaranya perumusan masalah, analisis, dan pencarian solusi. Itu dia pembahasannya. Demikianlah soal-soal P3K tahun ini khusus penata layanan teknik operasional dan pembahasannya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Ini soal yang bagian yang ketiga. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.